Baik, untuk peer teaching berikutnya, penampilan berikutnya, kita persilahkan kepada Ibu Anissa dari mana? Siap. Ya, ya Bu, terima kasih. Ibu Agung, tolong direkam ya, saya nggak bisa merekam. Ya, baik. Silakan Ibu Anissa. 10 menit ya. Gantian Bu, karena tadi sudah saya ngerekam. Windows Ya. pun nggak bisa merekam Bu, jadi gantian. Siapa yang selain Ibu Agung? Ya nanti sama saya ya Bu. Ya sama saya. Ibu yang merekam. Baik, ya. Silakan. Oh ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Ayo Ibu Dwi, dipimpin berdoa. Ibu Dwi, ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hadir semua hari ini anak-anak? Hadir, Bu. Hadir Bu. Nah, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, sekarang kita akan mempelajari. Ini gambar apa anak-anak? Gambar Gambar apa ini anak-anak? Ya, Jalan. gambar anak sedang membantu nenek-nenek. Ya, kakek menyeberang jalan. Ya, dari gambar tersebut, adakah sifat keteladanan yang bisa kita panuti? Gambar Ada Bu. Sifat Ada apa, Bu. anak-anak? Ya, Membantu, Bu. iya, menolong, membantu. Ya, Ya, jadi Kasih hari sayang. ini, ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 sifat pahlawan. Tema 5 pembelajaran 1 tentang pahlawan ya. Ya, kemudian sifat-sifat pahlawan yaitu yang pertama apa anak-anak? Punya semangat nasionalisme. Cinta tanah air. Tanah air. Ya, dalam Menolong, Ibu. Ya, jadi di sini di tujuan pembelajarannya Ibu, yang pertama yaitu setelah membaca teks dan video tentang Raja Purnawarman, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks dan video Raja Purnawarman, peserta didik dapat menuliskan contoh sifat keteladanan sifat Raja Purnawarman. Yang ketiga, setelah mengamati gambar peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, peserta didik dapat mengidentifikasi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Ya, kemudian kalian akan Ibu Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama Ibu Sinta, yang kelompok kedua ketua kelompoknya Ibu Dwi, dan yang ketiga ketua kelompoknya Ibu Arji. Ya Bu. Tolong Ibu Sinta baca ini teks. Tolong Sinta baca ini teks Raja Purnawarman. Tolong dibacakan. Ya Bu. Raja Purnawarman memulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai. Udah Bu? Ya. Kemudian ini ada video pembelajaran ya tentang Raja Purnawarman. Setelah itu Ibu Guru bagikan LKPD kepada kalian. Dari kalian mengamati teks dan dari kalian membaca teks tadi dengan mengamati video, kalian bisa menjawab soal yang Ibu kasih ya. Ya, dikerjakan anak-anak. Kemudian ya. Setelah itu ya, nomor 1, siapa nama raja yang memerintahkan di kerajaan Tarumanegara? Ya, kelompok 1, ada yang bisa menjawab? Raja Purnawarman. Bu. Ya, yang kelompok 2, pada tahun berapa Raja Purnawarman memerintah? Ibu Dian? Dian? Ya, Nak Dian?
Ya, kelompok 3 pada masa pemerintahan Raja Purnawarman ia selalu berjuang untuk siapa? Nak Dwi? Untuk rakyat, Bu. Ya, ya. Setelah itu, ya, kalian perhatikan setelah mengisi soal tadi, kalian perhatikan ini. Ada gambar raja-raja Nusantara yang beserta asalnya ya. Yang pertama, ini Sultan Iskandar Muda berasal dari Aceh. Yang kedua, Raja Balaputra Dewa dari Palembang. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Yang keempat, Majapahit dan Raja Hayam Wuruk berasal dari Kerajaan Majapahit. Ya, ini contoh peninggalan raja di Nusantara, antara lain yang pertama Prasasti Ciarutain dari Tarumanegara, peninggalan dari Raja Purnawarman. Yang kedua, Candi Borobudur di Magelang dari Kerajaan Sailendra. Yang ketiga, Candi Prambanan di Sleman dari Kediri. Ya, setelah kalian melihat gambar tadi, kalian mengisi evaluasi ya, soal yang Ibu berikan. Ada 4 nomor, ya. Ya. Sudah anak-anak dikumpul ya. Ya, setelah itu mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa anak-anak? Kita harus mempunyai sifat keteladanan ya, seperti pahlawan, yaitu apa anak-anak? Tolong menolong, Bu. Ya, Raja Purnawarman itu memiliki sifat apa? Berani, Bu. Ya, berani, suka menolong. Ya, jadi kita harus Membela negara, Bu. ya, membela negara. Jadi kita harus mempunyai sifat seperti pahlawan. Ya, kalian sekarang harus meneruskan yaitu dengan cara apa anak-anak? Belajar, Bu. Ya, belajar dengan giat. Ya, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Ini refleksi hari ini ya. Apa yang telah kamu pelajari dari materi hari ini? Ya. Apa yang ingin kamu ketahui lagi dari materi hari ini? Bagaimana sikapmu ketika mempelajari materi hari ini? Ya. Sebelum Ibu Guru tutup, saya tolong Sinta ditutup dengan berdoa. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Setelah selesai belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anissa dari Kota Rata. Demikianlah tadi penampilan peer teaching dari Ibu Anissa. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi menjadi siswa. Banyak Ibu Anissa. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Misna untuk memberikan masukan. Ibu. Iya, nanti di setiap sesi Ibu Ilfa saja dulu memberikan komentar, baru nanti saya melanjutkannya. Ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Anissa tadi sudah menyelesaikan peer teaching-nya dengan durasi waktu ini sekitar hampir 10 menit, kurang 1 menit. Tadi, ya. Baik, untuk Ibu Anissa, jadi peer teaching-nya sudah bagus. Ya, semua fase dalam pembelajarannya sudah mulai ada yang sudah mulai tampak. Hanya tadi saja sedikit masukan dari saya yang bagian siswa mempresentasikannya belum ada, dipersilakan. Ya, belum ada muncul fase menyajikan hasil itu barangkali Bu ya. Ibu PBL atau apa Ibu? Modulnya discovery ya. Discovery Bu. Jadi itu yang belum muncul tadi, dipersilakan siswanya untuk mempresentasikan, belum ada. Tapi after all, pokoknya dari awal sampai sudah bagus diskusinya Ibu dengan memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin, hampir lebih pas kurang 1 menit, 10 menit itu untuk teaching. Dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi sebagai siswa dari Ibu Anissa. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Saya rasa Ibu masukan saya itu saja Ibu. Nanti ditambahkan dan dilengkapi lagi oleh Ibu Misna. Baik, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Anissa. Karena ini memang durasi kita memang waktunya hanya 10 menit yang kita berikan kepada teman-teman mahasiswa dengan jam yang ada. Pada berikutnya itu betul-betul diperhatikan dengan baik dan benar tahapan-tahapan dalam setiap perangkat atau RPP yang Ibu buat, jangan terlewatkan. Kemudian yang kedua adalah itu tadi bahan ajar yang digunakan sebagai media pembelajaran.
yang Ibu gunakan itu tidak jelas, Bu. Jadi teksnya saja saya perhatikan di sini saya tidak jelas. Jadi teksnya itu rabun-rabun, ya. Pastikan ketika siswa Anda, misalnya berapa jumlah siswa Anda di kelas? 15, Bu. 15, ya nanti di belakang akan nampak dan sudah di shoot atau di scroll kasih besar. Jadi dalam membuat media pembelajaran tolong harus jelas, karena kalau dia rabun-rabun tidak jelas, bisa-bisa itu agak sulit untuk ditangkap oleh anak-anak apa pesan-pesan yang akan Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran juga perhatikan setiap sintak-sintak yang ada, sintak apa inquiry, PBL, semua dan seterusnya. Kemudian perhatikan jangan ada yang tertinggal, jangan ada sudah Ibu tutup, ternyata Ibu mau refleksi lagi. Ibu sudah tutup, ternyata Ibu mau evaluasi dan seterusnya. Perhatikan sintaks, perhatikan media pembelajaran digunakan, perhatikan durasi waktu yang ada, dan jangan terlewatkan setiap sintaks, setiap tahapan-tahapan yang akan Ibu lalui seperti itu ya. Iya, Iya, perhatikan Bu. jamnya. Tadi tergesa-gesa, Bu. Ingat waktu cuma 10 menit. Oke, baik. Cukup, Bu Ilva, silakan yang ketiga.